Hai, hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Salam tetehnya tidak ada habis. Dan ya, gue tuh mau coba menonton yang ada beberapa yang request gue untuk nonton ya. Di mana ada Pharrell bersama Gus Miftah. Nah, terus juga sekilas gue juga ada nonton terkait viral Bang Gus Miftah ketika menanyakan agama Pharrell. Lalu ada apa? Lalu ada apa sih? Kalau gue lihat kesana Pharrell kan memang ya nilai-nilai Islaminya banyak terlihat dari perilakunya dia gitu kan. Dan ya gue nggak tahu ya, mungkin di agama juga sama juga ya, mengajarkan pasti kan hal-hal yang baik ya gitu kan. Tapi beberapa contoh yang paling kuat adalah ketika dia berminum, biasanya dia tuh selalu duduk gitu kan. Terus dia juga melantunkan sholawat itu bagus-bagus banget ya. Ada Sholawat Jibril, ya Badrotim, itu dua yang pernah gue tonton ya, sholawat itu yang pernah gue lihat. Tapi ya kita nonton deh, gue juga belum tahu masalahnya kayak apa. Let's go, with no further ado, let's jump to the video. Oh, anu Pharrell, ini. Pengajian akbar. Oke. Nyanyi. Insya Allah malam hari ini saya pengajian rampung, langsung Pharrell nyanyi sampai subuh ya. Oh, subuh dong. Meledak tenggorokannya Pharrell. Mas Pharrell istirahat dulu. Nanti Mas Pharrell nyanyi 12 album. Oh mantap. Kenapa pengajiannya bubar mawon langsung nyanyi mawon bro? Belum, saya pulang ya. Nah, wis teko di Pharrell, aku njeluk mikir siap-siap satu ngaji, Pharrell nyanyi bisa yo gini. Nyilih-mikir. Oh, langsung. Aku tak ngobrol karo Pharrell. Oh, ngobrol. Gue pikir udah langsung nyanyi. Nah, ini ngobrol. Ini ceritanya viral senior karo viral junior. Oke. Disikel. Pharrell nama komplitnya siapa Pharrell? Gue refleks juga. Karena kalau dikasih sesuatu Pharrell kan juga suka gitu. Gue jadi refleks kayak sialan. Enggak, ini hal bagus dong, kenapa harus sialan? Mohon maaf ya. Bahasa gue kadang-kadang kotor ini. Nama komplitnya siapa? Pharrell Ayu kan kok. Mas Prince apa nama boleh? Aku tuh kan habis kami bangun tidur kayak orang enak nggak dilepas. Bangun Oh, tidur. orang enak. Yo tambah uyak didik men enak le. Pharrell itu berapa bersaudara Pharrell? 4. Kamu nomor berapa? Itu. Oh, nomor 3. Oh, Bapakmu sudah. dulu kerjanya apa nak? Oke. Wake. Kok bapakku geleman toh? Bapak dulu pekerjaannya wake itu apa ini? Apa aja Nanti penting. kenapa ini? Ya di desa ya, kalau dulu ya kita lihat sih ya bagaimana kehidupan Pharrell kan sederhana ya. Maksudnya mungkin orang tuanya juga cara mencari uangnya ya apa saja dikerjakan, serabutan lah kalau istilah kasarnya gitu loh ya. Apa saja dikerjakan, yang penting halal kok. Sekali-kali Pak Wakil Bupati mau bokongi ya apa Bapak? Wakil Bupati itu. Bapak pekerjaannya apa dulu? Pharrell pakai masker, hidungnya sih hilang. Sekarang kamu sudah jadi penyanyi ngalor ngidul. Sekolahmu gimana sekarang? Aman. Zoom apa langsung? Jadi kalau ada job itu Zoom. Oh, kalau ada job Zoom. Kalau Ini yang gue suka dari Pharrell ya. Sebenarnya dia nggak perlu ya belajar tentang public speaking yang berlebihan ya, karena dia ini masih anak-anak ya. Yang sewajarnya memang seperti ini. Cuma mungkin lebih ke pakem-pakemnya aja sih, mungkin apa sih yang boleh kamu omongin ketika diwawancara, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, terus perilakunya seperti apa, mungkin lebih ke sana saja. Karena ya komunikasi seorang anak kecil ya seperti ini gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga atau penonton ya, yang khususnya mungkin yang kurang suka dengan Pharrell dan sebagainya, ya janganlah digoreng-goreng, karena ini memang ya anak-anak begini gitu kan. Kalaupun dia mengucapkan kesalahan, namanya anak-anak. Kalau kalian merasa lebih tahu, pintar, ya kasih tahu, bukannya gue kadang suka miris sih kalau ada orang melakukan kesalahan tuh bukannya dikasih tahu baik-baik, tapi malah dikata-katain dasar begini. Come on man.
Anda sepertinya lebih tahu tapi lebih pintar gitu, tapi kenapa begitu gitu? Mana job langsung. Para umurnya berapa sih? 12 bosannya loh. 12 kali 12. Waduh karo aku delok rupane wong kene iki lho, kali 12 mesake maksudnya iki. Marel, kowe wis ngaji dong nih? Quran, udah juz berapa kamu ngaji? Oh, ngaji. Oh, betul ngaji? Kerak-kerak. Wah, dia berbisik tuh mengatakan dia tidak mengaji. Ya bisa sih, anakku juga waktu masih kecil banget tuh suruh ngaji susah. Terus mungkin dia sekarang lagi sibuk atau gimana ya? Kita nonton. Mungkin ini yang jadi pembicaraan rame gitu kan. Ngaji ke piye? Urung ngaji. Nah, kamu sekarang sudah terkenal, sudah mulai punya uang. Saya doakan besok kamu jadi artis top internasional, amin. Tapi yo ngaji bro, masa orang ngaji. Piye lah ngomongnya. Lihat tangannya Farel ada satu di belakang, ini bentuk ke apa ya? Bentuk kehati-hatian dia gitu kan. Tangan dia ada satu di belakang, gesturnya juga dia dari tadi tidak terlalu banyak bergerak, dia tegang. Ini tegang. Ya karena yang ada di hadapannya adalah Gus Miftah ya, seorang tokoh agama. Terus di belakangnya ada wakil bupati. Terus tadi kelihatan dia seperti kebingungan untuk gimana ya ngomongnya, piye ngomongnya. Ini mungkin yang terkait dengan agama ya. Agamanya Farel. Ya apapun agamanya harusnya nggak apa-apa juga sih. Harusnya nggak apa-apa juga kalau gue sih. Kita ngefans sama Farel ini kan karena suara dan bonusnya adalah karena attitude-nya yang selalu baik gitu kan. Etika ketika dia bersinggungan dengan orang yang lebih dewasa atau yang lebih kecil, dia selalu memperlihatkan suatu etika contoh yang baik kan, itu bonusnya ya. Tapi poin pertamanya adalah karena bernyanyi ya, karena kalau meributkan masalah agama, aduh, gue ngefans sama Guns N' Roses, gue gak peduli dia agamanya apa, gue suka dia nyanyi, kan karya, kita bicara karya. Kalau gitu kita susah dong. Gue pengen iso ngaji apa ora? Pengen. Cita-citaku pengen jadi apa? Pengen. Ini ada kebingungan dari nada suaranya, dia seperti berada di gimana ya? Ini mungkin benar-benar nih kayaknya jangan-jangan ada yang terkait dengan agama. Mungkinkah Farel bukan muslim gitu kan? Kalau bukan pun, kalau gue sih ya gak ada apa-apa juga, gak ada masalah, gue sih tetap dukung. Karena memang ini talenta, ini anak Indonesia, ini ya istilahnya apa ya, dengan adanya Farel kita bahagia gitu kan, disenangkan, dihibur. Yang seperti gue bilang tadi, gue ngefans tidak hanya apa ya, menyukai musik tidak hanya musik dalam negeri, tapi dari luar negeri kan juga kita lakukan itu, kita nonton itu gitu, dan menyukai sampai dengan sekarang tanpa mempedulikan siapa ya, yang tadi gue bilang Guns N' Roses atau Bon Jovi, agamanya apapun gue nggak peduli lah, karena emang gue cuma suka dengan karyanya atau musiknya. Pilot cakepnya nyanyi gitu. Cita-cita ya. Benar, pilot. Lo apa pengen jadi pilot? Pengen naik? Pengen jadi pilot. Tapi sekarang sudah biasa naik pesawat toh? Ya semoga-moga jadi pilot. Wih, solawatan apa orang? Bisa, coba saat ini nyanyi. Dangdut saya ini solawatan, isomu solawat apa lih? Oke. Salah satunya. Dia hafal sholawatan banyak. Ya karena setahu gue dia ada 2 yang gue tahu ya, dan kata teman-teman gue di sini ada lagi kan sholawat lain yang lain ya, ada ya. Yang gue udah nonton tuh ada 2, dan videonya ya itu ada yang di pasar, ada yang berupa kayak video klip itu yang Badrotin itu. Ya kita nonton lagi deh. Dia tahu banyak sholawat masalah, dan ketika dia melantunkan juga enak. Lafaznya bagus. Coba. Tangi turun. Sing kurang ajar mbok nih ngopo iki mau dibuka barang.
apa kan tangi turu ki sing itu matane ra irunge. Wong kurang raup. Ora adus. Baru bangun tidur dia bilang gitu kan, dia nggak nyaman buka masker. Raup nggak, apa basahin muka nggak gitu kan, raup, cuma belum mandi, orang adus katanya. Ternyata soalnya adus. Karena wong tangi turu ki sing masalah mripate ora irunge. Apa sing turu irungmu? Ya saat ini nyanyi ya selawatan, nah isomu terserah. Mas Fadal mau selawat apa boleh? Coba ngopor, Mas Fadal coba ngopor. Ya. Lihat balik. Apa? Nggak usah di sini. Apa selawate? Coba bayar apa? Ya Allah. Ya Allah matane kelilipan. Wong Mas iki nutupi cangkem karo ireng kok sing kelilipan matane iki lho. Apa selawate bare apa? Ya Allah kan ya, itu disebut gitu. Dia merasa nggak nyaman kayaknya baru bangun tidur, mungkin mukanya komuknya kayak gitu kan, baru bangun tidur mukanya tuh kayak gimana ya, sembab-sembab gitu kan. Apa nih? Nah, ya terserah. Selamatan, gua tak sawer. Nah. Ya apa? Oh, ya. Bagus, oh belum. Balik. Sarang-sarang. Sekali lagi bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi padahal mau nyanyi lagu apa, Nak? Ya, lagu apa? Mau nyanyi apa dia nggak tahu. Minta lagu apa? Apa? Oh, jadi banding-banding ya? Yo, aku aja mau banding-bandingin karo Sugira kan ganteng aku. Wes, Mas Farel, silakan tuh nyanyi aja dibanding-bandingin nih. Jadi banding-bandingin dari Farel Prayoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Maju apa balik? Apa? Gue jubir wali oleh balik. Amit itu permisi ya kalau di Jawa tuh kan, dia sambil nunduk juga. Ini tradisi ya di Jawa begitu ya, di Jawa gitu ya. Gue tuh suka refleks kalau Farel gini, gue ikut-ikut bangke. Ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ini lagu sejuta umat udah nih, udah. Ya, gue kembali lagi coba perhatikan Farel. Dia selalu tangannya di belakang ketika memang di acara-acara yang seperti ini gitu ya. Kayak dia berhati-hati ya, mencoba berhati-hati dengan orang-orang yang ada di situ. Sopan juga, tangan taruh di belakang dia.
Oh, diputus ya. Oke, langsung disawer lagi. Disawer Gus Miftah tadi ya. Apa Bu? Lagi? Wes ge, kalau tak mulai dilanjutke Farel sampai rampung ge. Ngambek. Ayo, sampai ada Bapak Haji. Siapa tuh namanya? Haji Edi Purnomo. Kasih sawer lagi dia. Dan itu gue seneng itu dia selalu menunduk ketika dikasih orang tuh. Di panitia ini mulai cerewet. Mohon izin apa? Info dari panitia Mas Farel non muslim. Mau kamu langsung teling? Ya wes rapor. Nama kan gereja. Non muslim ternyata Farel. Ini nggak apa-apa. Gue sih dari awal udah nebak ya. Biasanya kayak gini-gini nanti lari-larinya agamanya apa gitu. Si Al ini agamanya apa? Ya agamanya apa ya biarkan saja gitu kan. Dan Farel juga masih kecil. Gue pernah dengar Habib Jafar bilang bahwa agama itu bukan warisan. Jadi ya kita nggak pernah tahu nanti Farel akan berpindah atau tetap di agamanya sekarang. Yang penting dia bertanggung jawab dengan agamanya. Karena kalau gue pribadi gue mau nyukai Farel emang karena lagunya, karena dia bisa nyanyi dan dia anak kecil yang memang butuh support dari kita yang lebih dewasa, yang lebih paham, harus bisa menghargai apa usaha-usaha yang sudah dia lakukan gitu kan. Dan kita juga, gue sendiri banyak mendapatkan contoh-contoh yang luar biasa bagaimana perjuangan seorang Farel dulunya sampai dia sekarang, walaupun dengan bantuan tangan Pak Presiden, Pak Joko Widodo manggil kayak gitu-gitu, ya itu kan Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan gak izinkan nggak akan terjadi gitu kan. Jadi ya ini sudah jalan yang jalannya Farel yang sudah ditentukan oleh Tuhan gitu kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari kita ya, oh dia non muslim, so it's fine, harusnya nggak apa-apa. Kenapa harus jadi rame? Agamamu tadi? Agamamu apa? Kristen, Katolik? Dia masih nggak mau jawab. Oke, di awal kan dia juga bingung gimana ya ngomongnya ketika ini menjawab yang tadi di awal bahwa kok belum ngaji gitu kan. Terus dia bingung piye ngomongnya gitu kan, gimana ngomongnya, karena dia masih anak, dia nggak tahu bagaimana cara menjelaskan dengan baik dan bisa diterima oleh banyak orang gitu loh. Karena ya kita tahu lah Indonesia ini kadang-kadang hal-hal yang berbau agama ini kan sensitif ya, kadang-kadang malah digorengnya kemana-mana. Padahal kalau kita bicara agama adalah privasi dan hak seseorang gitu kan, hubungan dia dengan Tuhan yang masing-masing gitu, seperti juga dengan kita. Sudah apa? Agamanya apa? Oke. Oh, apa? Pokoknya apapun agamamu privasi ya. It is good answer. Ya, harusnya begitu, nggak apa-apa. Haknya Farel untuk tidak menyebutkan agamanya. Dan gue sih respect ya, anak sekecil ini dia berani untuk menyampaikan hal ini gitu kan. Dan apa yang dilakukan ke depan kan jenisnya hiburan ya, dia menghibur. Dan bagaimana dia bisa menghafal sebegitu banyak salawat, belum tentu yang muslim juga hafal loh. Ada mungkin yang malah lupa atau yang tidak hafal, atau mungkin lafadznya tidak sebagus Farel mungkin kan gitu. Ada aja pasti gitu kan, ada dong gitu kan. Dan kita bisa belajar bahwa di Farel ini yang non muslim, dia bisa melakukan itu. Dan dia secara tidak langsung dia mensiarkan, dia membantu mensiarkan, karena salawat itu kan syiar ya, bagian dari syiar juga gitu kan. Hal-hal kebaikan dalam lirik yang ada dalam salawat itu kan hal-hal baik ya tentang Islam khususnya gitu kan. Jadi ya kita harusnya berterima kasih juga sama Farel. Tetap sing ibadah sesuai dengan kepercayaanmu. Atas tuh Farel. Keren. Jadi umpama kowe Kristen yo makan ning gereja, umpama kowe Buddha yo makan ning biara. Karena Indonesia semua agama dilindungi oleh negara. Tepuk tangan untuk toleransi. Salah gini Mas Farel, tangan tuh. Pengen lagi nyaman agama lu. Enggak dengar tuh. Apa? Kenapa? Tiara. Kalau wong tua kemenye, wong tua jelek tiara kan lho, lagi ngomong. Iya wes. Apa?
klebus. Apa klebus ki apa lho? Mbok. Mbok tahu deh sebenarnya kan dia pernah nyanyi klebus ya. Suruh senyum. Sing paling disenengi Mas Farel lagu apa? Apa? Salah di sini. Bojo loro film. Bojo loro. Bojo loro dong. Anak kecil sudah nyanyi bojo loro. Cilik bojo loro kok ngajar. Cilik bojo loro. Coba pinter. Apa Mas Farel? Sukanya apa? Tiara? Kita Tiara ya. Tiara dari Mas Farel. Kirim sakile gini le. Mudah jelas Pak Sugira boleh. Ya Allah. Oh uangnya. Oh ya Allah apa jatuh? Ya Allah. Oh. Ya Allah. Wes sabuan ora? Mboten. Oh, mboten. Bagian apa fashion stylistnya Farel tolong dikasih sabuk lah, itu melorot loh dia. Pokoknya pesannya apa sih Ci? Apapun agamamu, kamu harus menjadi hamba yang taat. Ya, alhamdulillah. Farel rumahnya jauh dari sini, Nak? Belum. Rumahnya jauh dari sini. Mboten. Berapa kilo? Mboten kos. Nggak tahu lah itu hitungan dia. 1 kilo. 1 kilo. Ini mau ikut ngaji sampai selesai mau pulang kan, kasihan kamu anak kecil. Nanti Gus Miftah mengeksploitasi anak kecil loh. Oh iya. Mboten. Orang apa? Mboten. Kalau langsung soalnya. Langsung loh. Apa? Besok apa lek anu bahasane apa? Oh pamit deh, apa boso nih? Apa? Pinjam. Ya, Ujian semester. besok nggih. Apa pelajarannya besok ujiannya? Ulangan kok besok. Nah, ulangannya apa? Semester ulangan kok ya, ulangan karo semester podo. Sama-sama semester ya ulangan juga kan. Materinya ulangan. Oke, lucu banget sih Farel ini. Mboten ngertos. Oh, lu pasti. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dia nggak tahu besok ulangannya apa. Anca. Dia nggak tahu ulangannya besok apa lu. Ini udah malam. Wes bahasa Inggris apa? Dalam Bahasa Inggrisnya buku apa? Buku tipe? Debu. iya wis. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Mboten ngertos. Clock. Loh. Jam tangan rusak clock. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Kucing sing papan cat yen. Mergo Dek Farel ajeng sekolah ujian. Nah, udah setengah 12. Terima kasih Dek Farel. Iya, siap. Mudah-mudahan selalu sukses. Ingat pesan saya cuma satu. Apapun agamamu kamu harus taat. Oke? Siap. Tos. Salim. Salim. Ya. Tepuk tangan untuk Farel. Oke. Dikasih Pak Watu aja. Beliau mau nyanyi meneruskan kamu, Pak ya. Makasih ya, Lea. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon kula nggih mantuk nggih. Wah, mungkin banyak orang yang apa ya bilang, oh akhirnya agamanya ini. Kalau gue pribadi sih ya, so what gitu kan, ya sudah gitu kan. Ya apapun, kembali lagi apapun terkait dengan kepercayaan itu kan masing-masing ya kan. Seperti halnya kita mencintai artis-artis atau kita menyukai lagu-lagu dari luar kayak gitu. Apakah kalian ada yang peduli agamanya apa? Apakah diributkan kan gitu ya. Kalau kita berbicara agamanya agak sulit ya, harus hati-hati karena gue sendiri belum apa ya bagus juga dalam beragama. Tapi kalau apa ya, kalau dia muslim ya senang ya biasa saja gitu kan, karena kembali lagi pertanggungjawaban kalau bicara agama ini kan pertanggungjawabannya masing-masing gitu. Pertanggungjawabannya masing-masing, dan gue sendiri juga nggak bisa ngajarin Farel, jadi gue nggak bisa maksa kan gitu kan, atau komplain kenapa tidak muslim gitu ya, karena gue sendiri juga nggak bisa ngajarin dia, mungkin yang lebih hebat dari gue yang bisa. Tapi ya kembali lagi kalau gue ngelihatnya bahwa Farel ini secara perilakunya suka, karena perilakunya banyak juga mencerminkan perilaku-perilaku yang memang secara Islam itu ada gitu kan. Jadi kita yang muslim harus bisa lebih mengintrospeksi diri masing-masing. Mungkin yang punya anak seperti anakku juga akhirnya harus nonton nih bagaimana perilaku-perilaku Farel yang bagus, yang bisa dicontoh kan gitu. Kita ambil yang baik ya, kita ambil yang baik saja. I think that's it guys. Gue sih tetap dukung Farel ya. Nggak ada masalah gue agama. Kalau kalian yang berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi apa gitu kan, pemecah kayak gitu.
Harusnya enggak. Harusnya enggak. Karena kembali lagi kita suka dengan apa yang dilakukan Pharrell. Dia tujuannya menghibur, niatnya menghibur banyak orang gitu kan, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang. Dan kita masih tetap mencintai Pharrell sebagai layaknya dia adalah adik kita gitu kan, adik kecil yang memang perlu didukung. Kalau kalian merasa lebih pintar, kasih tahu dengan cara kalimat yang baik-baik. Kalau ya diingatkan, dikritik, karena salah satu yang membesarkan manusia itu tidak hanya dengan dipuji-puji, yang akhirnya jadi over proud gitu kan, jadi bangga berlebihan. Akhirnya Pharrell juga akhirnya tidak tahu apa yang menjadi kelemahannya kan gitu, malah dia bisa jatuh. Jadi sesekali silakan kritik, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik. Kalau kalian merasa lebih tahu gitu. Orang yang lebih tahu, lebih pintar, harusnya bahasanya juga lebih pintar ya. Ketimbang yang cuma ngomongnya kasar-kasar gitu kan, berarti dia jauh di bawah kita. Itu aja, jadi cuekin aja gitu. Kasih senyum aja kalau orang-orang ada yang marah-marah, ada yang hater-hater, kasih senyum aja. Kalian berarti atau Pharrell berarti jauh lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang yang teriak-teriak gak jelas. Oke, well I think that's it guys. Thank you ever so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. So it's a wrap, bungkus.